Cielah, yang wajahnya terpampang di podcast Mbak Anggi. Udah tenar sekarang. Ejek Nina saat kami tak sengaja bertemu di salah satu kedai kopi langganan kami. Apa sih Nin? Itu juga kebetulan aja. Aku berusaha untuk terlihat biasa saja. Sombong banget lo bilang kebetulan. Yang orang kaya aja bilang itu sebuah keberuntungan, lo malah bilang kebetulan. Dasar OKB, orang kaya baru maksud lo. Bukan. Orang kaya belagu. Seketika aku melemparnya dengan kentang goreng yang kubeli di pedagang kaki lima sebelum masuk kemari. Memang bisa membawa makanan dari luar. Ya bisa, selagi nggak ketahuan sama pemiliknya. Aku bukan orang kaya sih. Tepatnya orang yang bercita-cita ingin menjadi kaya. Sanggahku tak mau kalah dari Nina. Ya elah, menurut pandanganku, kamu sudah kaya. Karena mengalahkan orang-orang bergaji UMR. Kan, ada lebih banyak orang yang mendapatkan gaji di atas UMR Nin. Akan tetapi belum bisa dikatakan kaya. Definisi orang kaya itu seperti anak konglo, yang mau beli apapun bisa. Bahkan pesawat sekalipun ia bisa beli. Saking banyaknya kekayaan mereka. Itu persepsi kamu yang terlalu tinggi. Orang kaya menurutku tidak harus punya semuanya. Definisi kaya menurutku ya mereka yang mampu membeli semua kebutuhan hidup dengan mudah. Ingat, kebutuhan hidup bukan keinginan ataupun harapan. Nina menunjukku. Sebab aku sudah membuka mulut dan ingin membalas perkataannya. Membeli pesawat itu bukan kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan primer. Tetapi hanya sekunder bahkan termasuk barang tersier. Jadi jangan membantah. Ya, tapi kan. Jangan ada tapi-tapi. Aku malas menerima bantahan. Kukerutkan alis saat menatap sahabatku ini. Kamu lagi PMS Nin. Kok sekarang sensitif banget? Settingan sekarang berada di mode senggol bacok. Aku mengerutkan wajah dan dia malah menempelkan telapak tangan di wajahku kemudian mendorongnya. Tidak sakit sih. Hanya saja bedak dempulku bisa berpindah ke tangannya. Gimana ceritanya kamu bisa dipanggil ke podcast Mbak Anggi? Tanya Nina lalu memasukkan makanan ke mulutnya. Kami memesan pizza ukuran jumbo dengan topping sosis di pinggirannya. Mbak Anggi nge-DM. Katanya mau melakukan syuting untuk memperingati Hari Baca Sedunia. Aku awalnya nolak karena tidak percaya diri. Tetapi Mbak Anggi bersikeras untuk memanggilku. Katanya dia suka salah satu buku karanganku dan sangat berpotensi sebab bukan hanya penulis novel saja. Aku juga bekerja sama untuk membuat naskah di komik digital. Aku sempat heran sebab ia mengetahui hal tersebut. Dan saat di sana aku tahu bahwa yang memberinya saran adalah Rio. Rio adalah teman saat mereka masih berkuliah. Mantan kali. Aku tahu bahwa Nina ingin membuatku kesal. Ya, kalau mereka punya masa lalu seperti itu. Terus kenapa? Aku tidak masalah kok. Nah, terus kenapa kamu ngegas? Aku heran saja sama kalian berdua. Saling perhatian, saling peduli dan juga sudah sering bersama. Tapi tidak diresmikan secara sah melalui hukum dan agama. Kami hanya teman, sekaligus partner kerja. Ya, teman tapi mesra. Partner kerja bisa kok jadi partner hidup. Ucapnya sok bijak. Malas bahas nikah-nikahan. Masih asyik seperti ini. Iya, asyik seperti itu. Hubungan tanpa status kalian akan berefek buruk untuk hubungan kalian nantinya. Apalagi kalau cemburu tuh. Mau marah tapi tidak ada hubungan. Mau diam saja tapi kalian sudah sering berkomitmen untuk menjaga perasaan masing-masing. Susah bener sih hubungan kalian. Nina memiringkan kepalanya dan menatapku tajam. Sehingga aku juga ikut menatapnya dengan tajam. Hubungan tanpa status itu menyakitkan woi. Dan membuatmu akan kerepotan sendiri. Iya. Terima kasih atas ceramah kilatnya Bu Ustadz. Sahutku lalu memutar bola mata jengah. Nah kan, matanya udah gitu pertanda kamu sedang terpaksa menerima apa yang kuucapkan. Tidak kok, aku menggeleng masih sambil mengunyah lalu tersenyum jahil. Aku dan Nina sudah saling mengenal karakter masing-masing. Wajar, karena kami bersahabat sejak SD. Aku dan dia tak bersekolah di taman kanak-kanak. Waktu itu sekolah TK belum diwajibkan seperti sekarang. Sehingga orang tuaku lebih memilih untuk langsung menyekolahkanku di sekolah dasar. Aku masih mengingat bagaimana Nina kecil saat tiba di ruang kelas. Ia masuk ditemani oleh ayahnya. Berbeda denganku yang diantar oleh ibu. Nina memang anak papa. Ia masuk ke kelas dengan raut wajah ketakutan dan terlihat ingin menangis.
karena tak tega melihatnya. Sehingga aku mendekati dan mengajaknya berkenalan. Ia mengenakan tas ransel berukuran besar berwarna pink dengan gambar stroberi. Tas yang kebesaran membuat tubuh kecilnya terlihat lucu. Rambut pendek membuatku mengingat karakter kartun yaitu Dora. Lalu jepitan berwarna pink dan ungu menempel di rambutnya yang terlihat hitam mengkilap. Jika diingat dulu aku tak introvert. Tetapi semakin ke sini, semakin dewasanya diriku. Aku tiba-tiba mengalami sesuatu yang berbeda. Aku tiba-tiba menyukai keadaan sepi. Berdiam seorang diri. Menikmati hari-hari tanpa seseorang yang bisa membuat keadaan di sekelilingku ramai. Aku sadar bahwa hal itu bisa terjadi karena aku terlalu dikekang oleh orang tuaku. Terlebih ayah. Ayah tak suka jika aku keluar rumah. Sehingga saat sekolah dulu, teman-temanku lah yang datang untuk menginap. Ayah tak pernah memberiku kebebasan sama sekali dan karena tubuhku terbiasa tak terlihat di depan orang banyak, sehingga karakter asliku tiba-tiba saja berubah. Aku menjadi seorang introvert yang tak suka berada di keramaian. Rasa lelah tiba-tiba menggerogoti tubuhku saat aku berada di depan banyak orang. Sehingga kesendirianlah yang menjadi obat dan menjadi penambah energiku. Aku tak nyaman jika seorang tamu berkunjung di rumahku. Aku merasa was-was saat suara kendaraan berhenti di depan rumahku dan aku akan cemas saat ponselku berdering dan muncul nomor baru di layar. Itu semua membuatku hampir gila. Akan tetapi, jika berada di depan orang-orang yang kukenal, karakterku yang lama bisa muncul. Aku suka membuka pembicaraan baru, sering melucu dan membuat suasana menjadi ramai. Ya, suara tawaku memang sangat menggelegar. Kecil-kecil begini apa yang bisa kuandalkan kecuali suara. Nina sering menegurku karena aku seperti orang dengan dua kepribadian. Saat berada di depan orang yang belum dikenal aku akan seperti orang sombong dan malas untuk berinteraksi. Sedangkan saat berada di depan orang yang sudah saling mengenal, aku berperilaku sebaliknya. Sepertinya semua orang introvert akan seperti itu. Akan mengeluarkan sifat asli saat berada di sekitar orang-orang yang sudah ia kenal dengan baik. Ra, itu Rio kan? Nina menggoyang-goyangkan tanganku sehingga aku terperanjat dari lamunan. Di apa? Aku melototkan mata dan mendekat dengannya. Ada apa? Itu Rio kan? Nina menunjuk ke satu arah dan aku mengikuti arah telunjuknya. Itu memang Rio dan dia bersama seorang wanita mungil. Aku tak bisa melihat wajahnya, karena ia membelakangi kami. Sepertinya Rio dari berbelanja di supermarket yang berada tepat di seberang jalan. Seketika angin sepoi-sepoi terasa begitu menyejukkan. Aku sempat heran karena kami berada di ruangan ber-AC dan semuanya tertutup. Ku menoleh dan mendapati Nina mengipasi dengan kertas yang entah dari mana ia dapatkan. Ngapain sih Nin? Aku sedikit jutek. Aku melihat ada asap di atas kepalamu. Dikipasin biar bisa menyala dan, duar, meledak. Ia melanjutkan kegiatannya. Diliatin sama orang lain tuh. Aku tidak marah atau cemburu ya. Siapa tahu dia sepupu Rio. Aku masih berusaha untuk berpikir positif. Masa sepupu dikasih senyum 5 jari gitu? Malah, romantis lagi. Kayaknya Rio dari menemani gadis itu belanja. Soalnya lusa kemarin, kalian udah dari berbelanja bersama kan? Nina bersedekap. Jangan-jangan beneran sepupu Ding. Sepupu ketemu gede maksudnya. Tawa mengejeknya membuatku kesal. Aku memicingkan mata dan meliriknya tajam. Kamu bisa diem tidak Nin? Jangan jadi bensin deh. Sorry. Katanya lalu menutup mulut. Ku yakin dia sekarang cekikikan. Dasar sahabat sengklek. Aku kembali melirik salah satu flat shoes yang tersimpan di rak. Alisku berkerut samar dan seketika aku menajamkan pendengaran. Siapa tahu ada suara-suara yang kurang menyenangkan di dalam sana. Keseringan menonton drama perselingkuhan membuat otakku juga ikut tercemar. Padahal semua orang tak akan safe frontal dan melakukan aksi yang sama dengan adegan di dalam drama. Akan tetapi, tak ada suara yang mencurigakan. Apakah Rio sedang tidur? Padahal ini masih pukul 4 sore. Aku kembali menoleh rak sepatu yang berada di belakang pintu. Tidak ada yang berkurang. Berarti Rio masih ada di dalam sana. Kulangkahkan kaki dengan pelan. Sedikit mengendap-endap seperti maling. Kubuka pintu ruang kerja Rio dan tak menemukan siapapun di sana. Apa ia sedang di kamar mandi? Atau sedang di kamar bersama wanita lain? Namun, tak ada siapapun di kamar mandi.
Ruangan selanjutnya adalah kamar tidur. Tetapi jika aku membuka pintu kamar itu, tindakanku mungkin akan dianggap tidak sopan. Dengan terpaksa aku menunggu sampai laki-laki itu keluar dari kamar. Karena merasa bosan aku memilih untuk ke dapur, membuka kulkas dan melihat bahan apa yang bisa diolah. Ku menelisik setiap isi kulkas tersebut. Tak ada penambahan dan aku masih ingat betul apa saja yang kami beli di supermarket bersama. Dengan fakta itu, aku yakin bahwa Rio menemani wanita lain untuk berbelanja. Mengapa aku merasa gelisah dan sesak di dada? Aku tertawa kecut, tepatnya menertawai diri sendiri. Bodoh banget Sira. Kupukul kepalaku pelan. Aku benar-benar merutuki kebodohan, serta hati yang gampang untuk berharap dengan laki-laki lain. Meski Rio pernah berkata ia menyukaiku, tetapi hati manusia bisa berubah secara drastis bukan? Mungkin hari ini dia mengatakan bahwa dia menyukaiku, tetapi bisa saja besok ia menyukai wanita lain karena aku tak kunjung menjawab dan mengabaikan perasaannya. Mungkin dia bosan dan lelah karena aku tak kunjung membalas perasaannya. Aku menutup pintu kulkas. Sepertinya aku harus membatalkan rencana yang ingin membuat camilan sore hari. Sepertinya hari ini aku tak bisa melanjutkan rencana itu. Pikiranku berantakan. Dan aku juga sedikit pusing. Kuambil ransel dan keluar dari apartemen Rio. Aku sepertinya akan berjalan-jalan sebentar. Menikmati sore hari di ketinggian. Mungkin akan membuat kepalaku menjadi dingin. Tuhan mungkin tahu apa yang kuinginkan. Tetapi ia tahu bahwa keinginanku bukanlah yang terbaik dan pantas untuk kuperoleh. Semakin sering ditimpa masalah, semakin dewasa pula diri ini dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Aku selalu bisa membawa diri dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Pernah sekali saat gaji yang kuterima tak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Rasa sedih itu ada. Rasa kecewa dan sakit hati itu pasti. Namun aku terus mendoktrin otakku bahwa hanya itulah rezekiku untuk bulan ini. Tuhan tahu porsinya dan Tuhan pasti tahu bahwa kebutuhanku bisa cukup dengan gaji tersebut. Dan terbukti, semuanya aman dan aku bisa melewati hari-hari dengan gaji yang tidak lebih dari 5 juta. Ya, bisa dibilang itu adalah gaji terendah selama menulis, sebelum bekerja sama dengan Rio. Namun, Tuhan masih sayang padaku. Setelah acara berhemat-hemat yang kulakukan, bulan selanjutnya aku mendapat gaji 2 digit dari bayaran 2 novel. Aku semakin yakin bahwa Tuhan memang memberikan sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Jangan takut karena penghasilanmu kecil. Mungkin Tuhan ngasih tahu kamu kalau dengan gaji tersebut kamu juga bisa hidup. Dan setelah diberi rezeki yang banyak, Tuhan mungkin menyarankan untuk menabung. Agar jika kejadian itu terulang lagi, kamu masih punya simpanan dari hasil bulan lalu. Permisi, suara berat menyapaku. Aku menoleh dan mendapati laki-laki bertubuh tinggi, berkulit putih, serta kacamata yang bertengger di hidung mancungnya. Sit, hidungnya membuatku insecure. Ya, ada apa mas? Aku pun dengan ramahnya membalas sapaannya. Ramah dan ganjen berbeda ya. Saya boleh minta tolong mbak? Ponsel saya ketinggalan di rumah dan saya punya hal penting untuk diinformasikan kepada teman saya. Pandangannya memelas. Aish, ternyata laki-laki tampan juga akan terlihat menyedihkan jika memandang dengan raut wajah seperti itu. Aku segera merogoh ranselku dan memberikan ponsel padanya. Setelah kubuka kunci pastinya. Saya nelpon di WhatsApp ya mbak. Aku mengangguk lalu menunduk. Ekor mataku tetap fokus ke arahnya. Siapa tahu saja dia pencuri atau orang yang sedang ingin melakukan kejahatan. Tak lama aku mendengarnya berbicara dengan seseorang. Bahasanya berbeda. Aku bahkan tak tahu apa maksud dari perkataannya. Bisa saja dia mengejekku. Terima kasih mbak. Ia mengembalikan ponselku setelah mengucapkan salam sebagai kalimat terakhir. Ya, sama-sama mas. Setelah mengambil ponsel dan memasukkannya kembali di ransel, aku segera berjalan untuk ke parkiran. Matahari senja sudah hampir menghilang dan aku harus segera turun agar tidak kemalaman di jalan. Jarak pegunungan dan kontrakanku bisa memakan waktu 10 menit dengan kecepatan Valentino Rossi, dan 35 menit dengan kecepatan normal yang sering kugunakan. Aku memasang helm dan bersiap-siap pulang, tetapi suara klakson motor mengagetkanku. Lelaki tadi tersenyum di belakang sana. Ia juga mengendarai motor Suzuki Bookman 200. Ya.
Terlihat gagah dan cocok dengan penampilannya yang tinggi dan memiliki tubuh proporsional. Aku menjalankan motor dan kulihat melalui kaca spion si mas-mas tadi juga mengikutiku. Ya, aku masih berpikir positif. Bisa saja jalur kita memang sama. Siapa dia? Tanya Rio saat aku memasukkan motor ke pekarangan rumah. Aku mengedikkan bahu cuek dan membuka pintu rumah dengan kunci biasa. Kok nggak ngejawab Sira? Aku juga nggak tahu. Kami ketemu di PGW Pesona Gunung Wiji, dan dia juga searah denganku. Dia bantuin ngasih penerangan. Nih motor lampunya mati. Laki-laki tadi menghentikan motornya saat aku berhenti di depan gerbang. Ya, karena jalan kami memang searah dan lampu motorku yang sempat mati membuatnya berinisiatif untuk tetap berjaga di belakang motor untuk memberi penerangan. Lampu jalan banyak yang mati dan pihak PLN belum memperbaikinya sehingga aku harus menerima tawaran si pria tadi. Aku iyakan saja, sebab memang butuh. Untung saja lampu motorku mati saat aku masih berada tidak jauh dari area pegunungan tersebut, sehingga dia masih bisa membantuku. Bagaimana jadinya jika pria tadi tak ada? Mungkin aku belum sampai sekarang. Lah, bagaimana dia tak mengenalmu? Dia tidak mungkin serandom itu untuk ngejagain kamu di belakang dan memberikan bantuan. Ia mengerutkan alis terlihat curiga. Kamu kan bisa menghubungi aku. Lanjutnya masih terlihat kesal. Gini yo, apa aku wajib melapor sama kamu? Jika tadi aku menghubungi kamu, kamu bisa jamin akan menjawab saat itu juga. Tidak kan? Aku saja datang ke apartemenmu dan kamu malah tak keluar dari kamar. Mungkin kamu tidur. Aku mengangguk-angguk dan masuk ke dalam rumah. Tak enak jika kami bertengkar di luar. Suara kami mungkin akan terdengar di tetangga. Radar CCTV berjalan mereka akan aktif. Apa maksud kamu, Ra? Kita sudah komitmen loh untuk berbagi masalah, saling membantu dan kamu malah tidak menggunakanku. Kamu justru menyukai jika mendapat bantuan dari laki-laki lain. Ia mengikutiku masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Yo, kita ini apa? Kita tidak terikat dalam satu hubungan kan? Kamu dan aku bisa bebas melakukan apapun. Kamu bisa dekat dengan orang lain. Aku pun begitu. Kalimat itu lolos dari mulutku. Ya, kami memang tidak terikat. Aku benci hubungan tanpa status dan aku tak mau terperangkap di dalam hubungan yang menurutku tak sehat.